Baik. Untuk kelompok pertama yaitu grup E. Silakan grup E mendemonstrasikan hasil kerjanya. Tes. Ya. Suara saya kedengeran kan ya? Bisa. Oke. Layar saya kelihatan? Ya, terlihat. Oke. Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewakili grup E untuk mempresentasikan mengenai tugas 5, yaitu melakukan export order. Plugin yang kita buat ini ada di submenu di WooCommerce. Namanya itu ExportPort. Ya, namanya memang alay sih. Jadi kalau misalnya dilihat di sini sih, tampilannya sederhana aja. Kita tuh nggak pakai tabel gitu, kayak yang kemarin-kemarin. Nah, kalau kita sendiri tuh, kita bisa ngefilter gitu berdasarkan order statusnya. Bisa dilihat di sini, itu ada yang completed, ada yang cancelled, refunded, failed, dan lain-lain. Terus kita bisa pilih field yang pengen kita ekspor. Bisa dilihat di sini ada order ID, status, date created, dan lain-lain. Nah, terus di sini itu ada metadata item, dan ini kita tambahin secara dynamic gitu. Jadi kalau misalnya ada selain nama siswa anggota 1, nama siswa anggota 2, itu tuh bakal ikutan juga di sini. Terus kita juga bisa milih file extension. Ada CSV, ada XLS, ada XLSX. Terus ini standar aja. Ini buat file name. Namanya apa gitu, misalnya test. Terus ini ada last modified on. Jadi kalau misalnya nih kita masukin rentang tanggal, misalnya dari 7 Februari 2020 sampai 4 Mei, terus kita coba ekspor. Bisa dilihat di sini tuh sebenarnya cuma ada report-report yang dibuat sama Kopaska. Terus kalau misalnya kita coba majuin, atau kita ubah gitu. Bisa dilihat di sini cuma completed doang ya yang ke ekspor. Nah, terus kan di CSV ini kan ini kurang lebar gitu. Jadi ini rada nggak nyaman ya lihatnya. Jadi kita mesti kita lebarin dan itu repot banget. Jadi solusinya itu adalah kita nyediain XLSX. Atau XLS juga bisa sih. Nah, keunggulan dari si XLS ini adalah dia itu ngelakuin auto adjust di width-nya sama kita ngebold ini. Nah, bisa dilihat gitu, di sini rapi. Cuma ya di sini kosong karena emang nggak ada. Oke, sekian gitu aja dari tampilannya. Sekarang kita, nggak. Sebelumnya mau nunjukin ini ada repositorinya. Bisa dilihat di sini ada kontributornya, ada requirement-nya, dan langkah instalasi. Ya, kalau gitu kita langsung terjun aja ke kodenya. Kodenya sebenarnya kita sederhana banget. Di sini cuma ada plugin header. Kita cuma nge-require file-file yang kita butuhin. Terus ini ada yang kata Pascal, itu kita nge-prevent direct access. Kalau misalnya si plugin ini diakses tidak melalui WP. Jadi kita langsung exit aja. Ini itu ada activation hook. Kita itu ngecek dependensinya. Dependensinya bisa dilihat di sini. Itu dia cuma ngecek ada WooCommerce atau enggak. Kita kopas dari dokumentasinya WooCommerce. Kalau misalnya ternyata nggak ada, si pluginnya kita deactivate. Terus habis itu kita keluarin error message. Error message cuma gini doang, cuma WP die. Terus dia ada deactivation hook-nya. Jadi kalau misalnya pas di deaktivasi, dia itu bakal nge-remove submenu page-nya dari si WooCommerce. Istilahnya itu biar bersih. Nah, terus di sini juga ada add submenu page.
Itu actionnya nanti ada di bawah. Terus ini adalah fungsi buat si ngeluarin page-nya. Di sini ada argumen, di daftar-daftar argumen buat nge-query si WooCommerce-nya. Limited to min 1 itu artinya unlimited. Terus kita mau export order aja, kita urutkan menaik berdasarkan ID. Terus ya di sini kita nge-query si WooCommerce-nya. Terus habis itu kita dapetin field list-nya, itu nanti ya. Nah, terus di sini kita coba cek dependensinya aja. Kalau misalnya dependensinya ternyata, misalnya si WooCommerce tuh, bukan. Maksudnya si plugin itu udah diaktifin. Terus tiba-tiba penggunanya itu matiin WooCommerce. Nah, dia itu tetap bakal error juga. Nah, kita pakai di sini post gitu. Kalau misalnya postnya belum di set, dia itu akan ngebalikin si HTML. Di sini ada si yang export order tadi yang header itu. Sini deskripsinya. Nah, di sini kita pakai nonce. Nonce itu nanti kita jelasinnya ada di bawah. Ini itu buat yang checklist order status itu. Ini buat yang select field. Ini buat yang milih file extension. Terus ini itu ada field buat milih nge-save filenya. Dan ini yang buat last modified on. Oh iya, yang last modified on ini kita pakai si jQuery Picker UI ya. Bisa dilihat di sini. Terus ini yang buat tombol submit juga. Nah, di sini kalau misalnya postnya itu keset, ya udah maka kita cek aja si admin referrer. Nah, itu tuh kita cek menggunakan nonce. Nonce itu ada di sini. Jadi bisa dilihat itu nonce itu buat mengamankan pluginnya juga. Dia itu buat mencegah namanya cross-site request forgery. Nah, itu lihat sendiri aja nanti ya, di Google banyak. Kalau misalnya dia nggak bisa ngelihat WooCommerce report, ya udah dia keluarin error aja. Sebelumnya kita clean si output buffernya, soalnya kadang-kadang si HTML itu bisa ikutan, terus habis itu data yang dihasilkan itu bakal korup. Nah, kita ambil tanggal sama file name. Kalau misalnya nggak ada, ya udah kita set aja default gitu, yaitu block name, strip si tanggalnya. Kita ini cuma nge-lock doang. Nah, habis itu kita coba dapetin si date range-nya. Dari sini sampai sini. Habis itu kita coba extract order. Habis itu kita ekspor datanya. Fungsi-fungsi ini nanti ya, itu ada di export service sama export IO. Habis itu kita exit. Nah, ini itu cuma daftar hook sama action. Pertama itu kita ada add action init, yaitu fungsinya buat nge-load date picker doang. Itu fungsi ada di sini. Bisa dilihat kita enter scriptnya. Si jQuery sama jQuery UI date picker. Sama si jQuery style. Itu kita ambil pakai CDN sih, soalnya emang nggak ada di WP-nya. Nah, ini sih sesuai yang presentasi kemarin, itu kalau misalnya di WPNQ script, kalau nih si action-nya WPNQ script itu nggak bisa. Kita nggak tahu kenapa. Dan kita itu udah debug berhari-hari. Nah, ya udahlah kita ganti action-nya jadi ini. Terus ya sama jalan. Nggak tahu itu mungkin ya bug WP atau gimana lah. Sini ada add action. Kalau misalnya ngunjukin admin menu, kita nambahin si halaman HTML tadi. Terus ini ada activation sama deactivation. Oke, lanjut. Ini tuh the file asset port service yang tadi kita import di asset port PHP ini. Ini tuh buat ngedapetin semua field. Bisa dilihat di sini. Nah, buat si dynamic-nya, kita tuh dapetin semua ordernya dulu. Habis itu kita ambil metadatanya. Untuk setiap metadata, kalau misalnya belum ada di array, kita tambahin. Makanya dia bisa dynamic ya. Untuk setiap metadata produk yang ada di database. Ini sebenarnya cuma utility function kecil. Jadi kalau misalnya ada kayak underscore case, kayak misalnya testing, maka hasilnya itu akan jadi testing. Jadinya jauh lebih rapi dan lebih enak dibaca manusia sih. Terus ini buat nge-format date.
Terus habis itu ini tuh buat mastiin kalau si ordernya itu masuk dalam range less modified atau tidak. Kalau misalnya nggak ada ya berarti otomatis masuk dong. Kalau misalnya cuma satu, kita cuma ngecek doang. Ngecek si entah date start atau date end. Kalau misalnya ada dua-duanya, ya udah berarti kita cek dua-duanya. Nah, ini buat ekstrak order datanya. Ada dilihat di sini ada order, ada field sama list field. Kalau order itu adalah si order WC ordernya sendiri. Kalau fields itu ada daftar field yang kepilih, terus ini adalah fields yang diekspornya. Ini kodenya panjang banget jadi saya skip aja. Pokoknya sih intinya cuma kayak order get billing email, billing phone, terus ada first name dan lain-lain. Nah, terus ini ada fungsi buat ngekstrak semua order. Bedanya kalau ini tuh, kalau fungsi yang tadi di atas, itu tuh adalah fungsi untuk menerjemahkan, untuk memproses satu order. Kalau ini tuh untuk banyak order. Jadi kurang lebih si exportnya ini bakal ngeksekusi fungsi ini dulu. Kalau misal saya jelasin dari atas. Jadi pertama kita saring dulu fields-nya gitu yang dipilih berdasarkan checkbox tadi. Terus kita push aja result-nya ke sebuah array. Nah, di sini terus ada status. Di sini status tuh kalau misalnya ada di si yang dipilih, kita masukin aja. Nah, ini cuma buat nge-loop, cuma buat ngasih array-nya. Habis itu kita return aja langsung. Nah, terus ini adalah file buat IO-nya. Kita tuh pakai Composer, soalnya kita tuh pakai PHP spreadsheet namanya. Itu buat ngasilin file XLS sama XLSX. Terus pertama kita start dulu output buffernya. Nah, ini tuh fungsi buat ngekspor datanya. Jadi sebenarnya dia cuma switch, habis itu dia metain ke function yang benar. Nah, ini tuh buat ekspor data ke CSV. Pertama kita bersihin dulu output buffernya, soalnya kadang-kadang dia suka ngebug juga. Jadi kadang-kadang si HTML tetap ikutan walaupun tadi kita udah bersihin. Terus kita set headernya. Itu buat ngedefinisin kontennya si teks CSV ini. Terus kita define attachment-nya. Bahwa ini tuh attachment, file name-nya tuh ini yang dimasukin pakai parameter. Nah, terus kita disable si caching-nya. Soalnya kan tentunya kita nggak pengen kalau misalnya data yang kita download itu cache dan itu data lama. Ini di HTTP 101.1. Terus ini di 1.0. Terus kita ngasalin masalah proxy. Terus ya kita buka aja si filenya yang buat nulis ke CSV. Kita pakai output CSV biasa, habis itu kita flash, habis itu kita close. Nah, ini buat ngekspor data ke XLS. Sebenarnya nggak beda jauh gitu sama tadi headernya. Cuma bedanya ya si define content sama define attachment ini. Ya bisa dilihat sih kontennya beda ya. Si VND titik MS Excelin. Sisanya sih sama aja. Terus ini cuma buat nge-format headernya. Buat tadi kan itu bold sama center ya headernya. Kita buat spreadsheet. Habis itu ya kita ambil si active sheet-nya. Kita set title. Habis itu kita tulis. Habis itu kita dapetin kolom terakhir. Itu tuh buat ngebold headernya nanti. Terus habis itu kita auto size di sini. Habis itu baru kita buat XLS-nya. Kita clean. Habis itu kita hapus. Kita save. Nah, ini buat XLS X. Sebenarnya sama aja sih. Cuma bedanya dia XLS X. Ya mungkin sekian aja gitu dari kami. Ada yang mau bertanya? Silakan, mungkin yang lain mau bertanya dulu. Oke, kalau tidak ada dari saya ini bagus banget. Jadi banyak opsi-opsinya sudah lengkap. Exportingnya juga pakai PSP. Jadi tidak memboroskan memori klien dan sebagainya dan sebagainya.
paling saya tanya yang tadi pada saat ekspor itu kamu sama dengan beberapa kelompok sebelumnya itu menggunakan indeks. Nah itu boleh lihat kodenya bagian itu. Maaf, kok saya nggak paham. Maksudnya indeks tuh yang mana ya? Visual Studio Code, coba mungkin yang easyport.php mungkin. Oh bukan bukan. Nah ini nih, scroll ke atas. Nah ini saya tadi kurang paham nih. Fields as value, value-nya 0. Dari mana kamu tahu kalau 0 itu adalah get order number? Oh, itu. Jadi maksudnya sih Kalau si itu dia value itu ngambil tuh fungsinya. adalah si checkbox yang kita loop Oh, banyak banget checkbox ini sih. sendiri. Oke. Oke, oke. Oke, paham, paham. Jadi itu tuh bukan indeks gitu. Soalnya kita sendiri pakai yang namanya si WC get orders. Oke. Lalu nanti yang indeks-indeks berikutnya yang dinamis ya, yang dari meta Iya. itu. Scroll ke Jadi atas. kita tuh nggak langsung ke database. Oke, coba scroll ke atas sedikit. Ya, stop, stop. Ke bawah, ke bawah. Bawah lagi. Iya, stop. Oke, for each. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Jelas kan ya kok? Jelas, jelas. Oke, sip. Ya, ini udah bagus banget. Pertanyaan berikutnya, ada rencana mau di-upload ke plugin directory nggak? Kalau sejauh ini sih belum ada kok. Lagi pula kalau misalnya kita mau upload ke plugin directory, ini rasanya sih kodenya kalau menurut kita sih kurang rapi ya. Soalnya ini harusnya dibikin class aja gitu. Dibikin apa, sorry? Dibikin class aja. Class, oke. Soalnya ini kan cuma fungsi yang satu-satu gitu. Oke. Kalau kelas sih sebenarnya kalau saya pengalaman bongkar beberapa plugin sebenarnya nggak wajib sih. Yang penting kan kamu sudah dikasih apa namanya prefix ya, easyport underscore something sehingga tidak konflik dengan plugin lainnya gitu. Tapi kenapa saya tanya begitu? Karena ini pluginnya menurut saya kualitasnya sudah cukup bagus, memang belum sempurna tapi sudah sangat bagus dan itu sudah selangkah lebih dekat untuk itu. Nah, karena kamu nggak ada rencana, jadi saya minta izin untuk project ini di fork ke IF Unpar, GitHub-nya IF Unpar. Kalau saya lihat sih tadi license-nya GPL v2 ya, jadi secara legal harusnya nggak masalah. Nah, kalau kalian perbolehkan nanti saya fork dan nanti akan saya lanjutkan di sana gitu. Tentu saja nanti pasti kredit untuk kalian tetap ada gitu. Dalam arti attribution ya, bukan imbalan dalam bentuk uang, tapi attribution ke ketiga kelompok ini pasti kan juga ada di kontributornya. Walaupun kelompoknya ada 3, tapi kontributornya cuma kelihatan cuma 2 ya. Soalnya salah satu dari kita itu kerjaannya cuma ngetes di lokal dong. Oke. Ya, tapi ya maksudnya attribution pasti akan ditulis. Nah ini saya pikir bagus, paling bisa untuk semacam portofolio hasil kerja jurusan, ya hasil kerja mahasiswa informatika. Kalau memungkinkan, saya belum tahu. Kalau memungkinkan ini nanti di apa namanya, saya sempurnakan lagi supaya bisa upload ke plugin directory dan mungkin bisa kita kasih semacam apa ya? Karena ini kan kita tidak monetize, tidak bisa monetize, tapi kita kasih misalkan link di page-nya itu kita kasih link misalkan promosi bahwa kalau kamu mau apa daftar informatika.unpar.ac.id atau sebagainya gitu. Apakah itu oke dari kelompok kalian?
Kalau dari saya sendiri sih oke kok, tapi nggak tahu buat anggota lain. Oke aja sih kok. Harusnya sih hadir di sekarang. Halo. Oke, ya. Di sini ada, nah, tadi kelompoknya siapa aja? Ada Novaleo kalau nggak salah ya. Noval gimana? Saya oke kok. Jerry Fernando? Oke, kalau nggak, oke, ya oke. Jadi oke semua ya, terima kasih banyak untuk kerja kerasnya untuk project ini. Nanti akan saya tindak lanjuti. Kalau Anda ngerti GitHub juga harusnya nggak masalah, saya akan pakai cara-cara yang tetap memastikan bahwa yang menggunakan eh, produk ini tahu bahwa ini kalian yang bikin dan ini pun bisa kalian bawa eh, apa namanya sebagai portofolio Anda kalau nanti mencari kerja. Gitu. Oke, terima kasih. Saya nilai dulu. Baik, kelompok berikutnya grup D silakan disiapkan dulu. Saya akan ke belakang sebentar. Oke, silakan grup D. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Gabriel. Kelihatan nggak, Ki? Sudah terlihat. Ini hasil plugin buatan kelompok kami. Tampilannya cukup simpel. Di sini ada date picker untuk memilih kapan date start dan date end, dan di sini ada button, ada checkbox export all. Jadi untuk nge-export itu di sini user bisa milih kira-kira dia mau ekspor order dari tanggal sekian ke sekian. Kayak contohnya misalkan kita ambil order dari tanggal 1 sampai 4 Mei dan ekspor.
di sini muncul di filenya muncul semua order yang terjadi pada tanggal 2 sampai 3. Tanggal 1 nggak ada karena emang nggak ada order di tanggal 1 Mei kemarin. Di sini tuh order tanggal yang dipakai itu ada tanggal yang order yang statusnya udah komplit. Jadi kalau misalkan emang ada order yang sorry. Ya. Di tempat saya masih belum keluar Excel-nya. Oh iya, maaf. Bentar. Mungkin Saya stop sharing dulu. Salah. Kelihatan nggak? masih loading. Ya, sekarang terlihat. Ini. Maaf tadi saya salah setup. Jadi ini yang file yang muncul itu yang ke ekspor itu udah dari tanggal 2 sampai tanggal 3. Karena tanggal 1 nggak ada karena emang nggak ada order yang dibikin pada tanggal 1 tersebut. Nah, di sini tanggal yang dipakai itu tanggal yang ordernya ada dengan status completed. Jadi kalau misalkan emang ada order yang statusnya masih on process atau yang lainnya nggak akan ke ekspor. Kecuali kalau misalkan kita ngecek export all button ini, checkbox export all ini bakal nge-export semua orders yang ada di orders kita tidak tergantung sama order statusnya. Nah, jadi kayak seperti ini. Di sini nggak ada tanggalnya yang menunjukkan berarti ini ordernya masih belum complete statusnya. Karena tanggal yang kita pakai itu tanggal order completed. Itu dari cukup sekitar segitulah untuk UI-nya. Sekarang ke code-nya. Di sini yang sempat Bapak sekali jelasin buat nge-handle kalau ada yang mau akses direct access ke pluginnya. Di sini saya lupa. David bisa bantu David? Atau David ada nggak? Kalau itu sih saya lihat dari video Bapak. Yang mana? Yang ditunjukin oleh Gabriel, Pak. Ya, itu memastikan si WooCommerce-nya sudah terinstall. David mau lanjutin atau lanjutin lagi, Fit? Lanjut. Di sini yang buat nunjukin tadi date picker dan di bawah itu buat nunjukin date picker dan checkbox tadi. Di sini kita nggak pakai jQuery yang dari bawaan WordPress yang kemarin Bapak kasih tahu dan dipakai sama teman-teman, tapi cukup berhasil. Jadi kita nggak ngubah juga. Kita pakai date picker HTML standar. Ini yang buat date end dan ini yang untuk date start. Di sini buat checkbox-nya. Setelah di bawahnya sekarang kita ke ini. Fungsi yang buat ngambil data order di WooCommerce kita. Nah, di sini kelompok kami pakai WooCommerce. Masih kemarin. WCG orders. Jadi pakai yang udah disediain sama WooCommerce supaya kami nggak usah ngelakuin query manual lagi sendiri, dan sesuai saran Pak Pascal kemarin kalau mau ngakses database lebih baik pakai yang udah ada. Di sini argumen yang dipakai untuk metode WCG orders itu. Di sini dicek dulu apakah si checkbox export all itu keisi atau enggak. Kalau misalkan nggak keisi, dia bakal masuk ke sini. Dan di sini tuh dicek dulu apakah si date picker ada isinya atau enggak. Kalau misalkan nggak ada, dia bakal ngeluarin error di mana user bakal dikasih tahu untuk memilih tanggal.
Terus di sini ketika cek, kalau misalkan checkbox export all tadi diklik, metodenya akan langsung bergerak ke sini buat nge-export semua order yang ada secara extending. Terus di sini baru di mana data-data dari WC Get Orders itu diproses buat disiapin, dioper ke PHP Excel yang kita pakai buat nge-export dari array yang kita siapin ke file XLS. Nah, di sini kita ngambil ID, semua data-data yang diambil. Buat meta tag-nya kami masih secara di hardcode karena kebingungan buat mencari gimana nggak ada dinamisnya. Di sini kita push ke data yang ntar dioper. Ini nge-log, ini untuk nge-logging biasa. Nah, di sini kalau misalkan ada setelah si metode WC Get Orders nggak menemukan data sama sekali, nggak ada order sama sekali, dia bakal ngelempar error. Kalau nggak ada order kayak ini tuh biasa terjadi kalau misalkan user milih tanggal yang misalkan belum emang nggak ada order, atau kayak misalkan sekarang tuh tanggal 13 Mei dan user tuh milih tanggal 13 sampai 14 Mei gitu. Nah, di sini proses di mana di sini export XLS ini dipanggil dengan parameter data. Nah, data di sini yang bakal dimulai buat diekspor ke Excel. Tadi saya sudah jelaskan kalau kita gunain PHP Excel. Di sini kita ngeset cell value buat header-nya. Nah, sorry nih, bisa bantuin? Tes. Ya, silakan. Iya, benar. Dengar. Pertama kan tadi set buat headernya. Nah, berikutnya kita pakai from array, dia otomatis itu ngeformat dari array ke Excel-nya mulai dari sel A2-nya. Nah, terus yang berikutnya itu untuk setiap sel kita format si lebarnya supaya pas. Dia itu ada set auto size. Nah, terus berikutnya bawahnya lagi. Nah, yang ada set bold sama set RGB itu buat ngeset warna sama ngebold si headernya. Nah, terus berikutnya header content type, content disposition itu buat ngebuat filenya sama nentuin formatnya. Nah, baru terakhir dia nge-write ke output. Nah, terus di situ ada exit itu. Kalau nggak pakai itu berarti kadang tuh dia masih kebawa si HTML ke file XLS-nya. Makanya harus pakai exit. Udah sih. Iya, untuk dari kelompok kami cukup seperti itu. Kayak kira-kira untuk penjelasannya, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya dulu? Yang lain? Sip. Kodenya bagus, programnya jalan. Cuma mungkin lain kali kalau mau presentasi disiapkan dulu, jadi tidak terjadi kebingungan siapa yang harus menjelaskan apa gitu ya. Kemudian untuk library-nya kenapa pakai PHP Excel ya? Kankah dia itu sebenarnya udah obsolete? Karena kalau pakai yang baru tuh PHP spreadsheet kan dia tuh harus pakai apa sih tadi namanya? Komposer itu, karena saya belum mengerti pakai komposer itu gimana, jadi saya pakai ini dulu sementara waktu itu. Oke. Sip. Ya memang ini jadi kamu masukkan juga ke repositorinya ya? Ya. Oke. Menurut Christopher bisa download langsung, tapi jalurnya tidak ofisial, nggak apa-apa. Saya cuma butuh alasannya karena
kalau buka PHP Excel tuh sebenarnya kan sudah ada tulisannya bahwa ini sudah digantikan PHP Spreadsheet. Jadi penasaran aja apakah ada maksud khusus menggunakan PHP Excel. Jadi alasannya memang karena kesulitan mencari downloadnya, bagaimana mendownload si PHP Spreadsheet. Iya. Oke, terima kasih. Yang lain nggak ada yang mau nanya nih? Oke, kalau nggak ada saya nilai dulu, kemudian persiapan kelompok berikutnya, silakan. Grup G. Selamat pagi kok. Ya, selamat pagi. Sebentar saya present screen dulu. Sudah kelihatan, Pak? Sudah. Oke, selamat pagi Kak Pascal dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari grup G akan menjelaskan mengenai tugas OS kami. Nah, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya kepada Kak Pascal, bahwa kelompok kami lah yang terkena suspend dari Cloudkilat. Berikut informasi lebih lanjutnya. Katanya, Cloudkilat menginformasikan kepada kami bahwa kami melanggar salah satu kebijakannya yaitu brute force. Nah, baru dapatnya sekitar dari minggu kemarin. Nah, ini juga dikasih tahu karena apabila hal tersebut luar sepengetahuan Anda, kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Jadi padahal saya belum pernah kasih akses kemana-mana mengenai domain ini, jadi saya juga nggak tahu kenapa bisa kayak gini. Nah, ini dikasih tahu ini direktori yang mengenai file yang dicurigainya. Berikut. Nah, ini. Nah, yang menarik di sini bahwa kami disuruh melakukan pengecekan secara keseluruhan, tetapi kami juga tidak diberikan akses untuk melihat isi dari file ini gitu. Jadi sempat kebingungan juga salahnya di mana. Terus ini juga bukti screenshot dari Cloudkilatnya dari file yang bersangkutan ini juga saya nggak ngerti apa yang salah. Jadi ya begitulah. Jadi sementara waktu domain kami disuspend. Nah, kembali ke tugas utamanya. Beruntungnya setelah kami mendapat info dari Cloudkilat mengenai suspend, tugas kami sudah selesai. Berikut apa namanya source code-nya. Nah, ini ada beberapa fungsi ini. Kalau ini untuk mengecek WooCommerce pluginnya aktif atau enggak. Terus ini buat ekspor menu yang di bawah menu sub menu WooCommerce-nya. Ini juga fungsi untuk ngehook-nya. Dan ini fungsi untuk ekspor menunya. Untuk user interface-nya mirip seperti ini. Kami memakai data tables dari jQuery. Ya, kami kebanyakan ngutip dari sini sih. Terus ini untuk fungsi outputnya yaitu untuk menampilkan tabelnya ke websitenya. Ini Frankie bisa tolong bantuin ini yang mengenai apa namanya query-nya. Frank, tes. Bentar, saya present dulu.
Halo, halo. Udah kelihatan? Ini udah kelihatan belum? Sudah. Share-nya Frankie sudah terlihat. Halo. Ya, silakan, share-nya Frankie sudah terlihat. Frankie mungkin mau mempresentasikan sesuatu atau gimana? Frankie? Halo, Frank. Oke, sambil nunggu Frankie, mungkin Nicholas, tadi sebelumnya kamu yang share screen ya? Oke, kayaknya Frankie putus. Oke, ini tadi siapa nih yang presentasi, Regi? Ya, Pak, kok saya? Oke, kita coba dulu lihat yang kilat hosting aja dulu deh. Kita hosting ya? Maaf ini- tadi saya putus. Oke, ya udah, nggak oke. apa-apa. Frankie, saya mau tanya-tanya dulu untuk yang kilat hosting tadi siapa yang presentasi? Regi ya? Saya kok. Oke, coba bisa Ya. diperlihatkan yang nanti kita balik ke Frankie deh. Sekarang saya mau lihat yang kilat hosting dulu. Kilat hosting ini kemarin email dari kilat hostingnya Oke, sebentar. tanggal 7 Mei. Ya, Jadi coba buka cloud kilatnya. yang ini kok. Tadi yang infected mana yang kamu bilang nggak bisa dibuka? Suspected yang ini. Oke, terus itu cek drop down di sebelah kanannya. Nggak usah. Terus ini pilih yang more aja, more. More yang mana kok? Di atas, ke atas. Oh, ini. Nah, itu. Terus Add to archive. bukan. Mestinya ada edit ya. Ya, jadi kita juga sama sekali udah nggak bisa edit kok. Oke, coba masuk ke websites. Website. Tab websites, bukan. Di paralel tadi. Oh, ini apa ya? Ya, websites. Terus itu coba hover di disable. Disable ini. Hover aja dulu. Oke, coba klik itu. Coba kita disable aja dulu. Oke. Masih loading atau gimana? Masih loading kok. Ya, jadi memang di kilat hosting itu ada statusnya activated, suspended, disabled. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, ini kan statusnya disabled ya. Ya, Jadi kok. dari visitor mungkin nggak bisa akses, tapi mungkin kita bisa akses dari dalam. Coba balik ke tab files lagi. Files. Kemudian coba lihat file yang tadi. Yang ini apa ya? Ya, yang itu. Terus pilih, bukan di sini. Di hover, nah itu tuh. Nggak bisa. Kalau diklik, Kalau diklik sama aja kok. kalau right click coba. Oh, oke. Domain was suspended by admin. Oke, close. Right click filenya, nggak bisa ya? Bisa kok. Open in browser, suspended. Coba masuk ke mana ya? Applications. Bukan application. Websites deh, websites. Oke, FTP access.
FTP access. Bentar ya. Kemudian create additional FTP accounts. Create additional FTP Ya. account. FTP account name-nya coba kasih nama saya aja Pascal. Terus FTP password-nya diisi Pascal aja juga deh. Pascal. Oke. Iya. Coba saya cek dulu ya. Oh, passwordnya harus lebih panjang kok. 5-14 karakter. Oke, Pascal. Itu udah 5 kan? Terus tadi apa sih? Benar, coba. Errornya apa tadi? Errornya nggak boleh sama dengan username. Oh, oke. Ya udah, Oh, iya. passwordnya Regi deh. Passwordnya Pascal kok jadinya. Tata, baca dulu. Baca dulu. Aduh, kamu. Do not use Should code. not contain the username. Should not contain. Ya udah Regi aja kalau gitu. Oke, kamu bisa nggak? Yuk. Oke, kamu mau coba akses boleh. Saya coba juga di sini. Mungkin incorrect. Reginya tadi huruf kecil semua atau huruf besar atau gimana ya? Huruf kecil semua kok. Grup G, PBW, L, PBW lanjut. Coba balik lagi ke FTP Access. Bukan di website. Website. FTP Access, ya. Klik di Pascal. Coba ketik lagi terus di show deh, soalnya saya udah ketik apa adanya tapi masih nggak bisa ya. Begini kok. Iya, oke. Diketik lagi, confirm lagi, terus di oke. Ya, sudah. Oke, saya udah bisa masuk. Terus filenya apa tadi? Ada di mana? Ini kok. Kalau kamu punya FTP, sebenarnya kamu juga bisa coba sih. Oh, bisa coba juga saya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini sekarang sama saya aja. Itu ada di WP Content Uploads 2020 ya. PP Content Uploads 2020-05. Kok. 5. Nama filenya Jamin. Jamin JC. Oke. Sekarang gantian saya share screen ya. Oke, siap kok. Jadi saya stop sharing dulu ya kok ya? Boleh. Ya. Ya. Tunggu ya, komputer saya agak lemot nih.
Oke, select window, entire screen, allow. Oke, jadi file ini saya buka di sini di Sublime Text, tapi kayaknya ini binary. Entah cara bacanya gimana ini. Tapi biasanya itu ada PHP gitu. Yang pasti bahwa ini itu malware semua nih, ya. Coba yang ini deh, yang 5B ini. Ini pasti bikinan malware semua. Hilang. Nah, ini kalau terjadi seperti ini sebenarnya ada kesempatan untuk melihat, mungkin nggak gitu kelihatan ya. Coba zoom in gimana ya? Screen layout, waduh. Mana ya? Zoom in. Oke. Nah, ini kelihatan source code-nya yang di obfuscate ya. Ini malware-nya. Si file suspected-nya ini entah cara bacanya gimana ya. Mungkin dimanfaatkan juga sama ini ya. Ini mungkin kode PHP yang nggak kebaca tapi sengaja di obfuscate ya untuk melakukan brute force itu ya. Oke, Regi nggak usah di share screen tapi minta tolong yang FTP saya dihapus akunnya supaya nggak bisa dimanfaatkan orang lain. Oke kok, siap. Oke. Nah, jadi ini celahnya memang macam-macam. Saya dulu pengalaman memang di sebuah hosting, ya hosting yang ini sih gitu. Memang sering terjadi serangan gitu ya, yang otomatis. Jadi memang sulit. Ini yang nyerang ini bot. Jadi kalau diperbaiki nanti error lagi, diperbaiki ada malware lagi dan seterusnya gitu. Nah, cara penanganannya gimana? Upgrade PHP ke yang terbaru, jangan pakai PHP 5. Kemudian usahakan selalu update WordPress juga. Selain itu, username password Anda yang random jangan mudah ditebak, jadi bisa aja jadi celah. Sampai sekarang saya juga belum tahu ini celahnya sebenarnya dari mana gitu. Tapi itu hal-hal yang bisa ditingkatkan untuk menangkal serangan. Kalau di Azure, entah kenapa itu jarang banget ada apa namanya, ada serangan seperti ini. Walaupun sama-sama pakai WordPress gitu ya. Nah, tapi ini jadi pengalaman. Untungnya kelompok-kelompok lain di WordPress kita itu yang saya belikan itu tidak terjadi serangan seperti ini. Jadi cuma kelompok ini yang sampai saat ini melaporkan adanya masalah gitu ya. Untuk kodenya oke lah, tadi saya sudah lihat sekilas. Mungkin kita tidak akan membuang waktu terlalu banyak untuk itu. Jadi maaf Frankie, kayaknya kita nggak akan keburu untuk membahas lebih lanjut kodenya. Cukup oke, saya sudah cukup untuk melakukan penilaian. Untuk presentasi ya sama ya, sebaiknya lain kali disiapkan supaya lebih siap ya. Kalau masalah disconnect memang itu sulit dihindari, tapi paling tidak sudah ketahuan siapa akan membahas baris berapa gitu ya. Atau lebih bagus lagi kalau memang disiapkan dari sebelumnya untuk mencegah kasus disconnect, karena disconnect itu bisa terjadi. Jadi siapkan satu orang aja gitu, satu orang yang memang harus ngerti semua untuk menjelaskan gitu bisa juga. Ya, jadi tidak lempar-lempar seperti itu. Tapi juga ada backup seandainya yang ditunjuk itu bermasalah, ada backup juga untuk diganti dengan yang lain.
Gitu ya, ini berlaku untuk nanti kalau Anda presentasi apa yang lain, tugas lain atau untuk pekerjaan, interview pekerjaan atau apapun di masa work from home ini ya itu harus dihadapi dan disiapkan gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya dulu mungkin yang lain? Oke, kalau tidak ada saya nilai dulu sebentar ya. Yes. Sebentar ya, saya masih nyari yang not graded. Grup I. Silakan grup I. Oke, terlihat ya Pak? Ya, sudah. Nah, ini jadi tampilan dari WordPress-nya. Jadi kami buat tabel dulu di sini. Terus ini ekspornya. Ya. Nah, nanti jadi kayak gini. Cuman emang masih belum rapi gitu. Ya, yang kayak tadi dijelasin Christopher, adjustment-nya harus manual, sama ada masalah di nomor HP. Jadi nomor HP-nya nih masih ada yang kayak gini. Karena format dia tuh number, si apa awalnya, settingan default maksudnya. Jadi masih ada kendala di sini. Jadi kayak gitu. Terus udah sih, kalau ini fitur tambahan biasa aja. Terus langsung ke kode aja. Ini kodenya, ini headernya, kami cantumin source-nya juga. Jadi kami pakai source-nya itu, source untuk melakukan si ekspornya dari link ini. Nah, linknya itu dari sini. Nah, ini ada JavaScript code-nya, kami pakai JavaScript jadinya. Sebenarnya kami belum paham banget juga sih isinya apa itu blob dan lain-lain. Cuman kalau yang ini nih ya sudah sedikit paham. Nah, jadi ini langsung lanjut aja. Nah, kami pakainya add menu page. Jadi itu di sini, bukan di bawah WooCommerce. Terus ya ini add action, manggil export orders nih fungsinya. Nah, di sini ada HTML head-nya. Terus kami pakai global WPDB ini sama kayak kelompok-kelompok sebelumnya juga $WPDB. Akhirnya get results, ini query-nya hasil query-nya itu jadi kayak gini nanti. Jadi karena bentuk tabelnya bisa dibilang vertikal gitu, kami harus rubah jadi horizontal, harus ditranspose lagi. Nah, ini oh ya, untuk stylingnya kami pakai bootstrap sih, agak berlebihan sih, soalnya pakainya dikit gitu. Terus nah ini headernya ini juga kami hardcode juga sesuai data-data yang WooCommerce kemarin itu, pendaftaran chips maksudnya. Nah, ini kalau ini untuk looping, untuk ini kode untuk transpose-nya. Jadi
sempat kepikiran kemarin tuh kan, oh ya udah, kalau misalkan bisa dilihat ini kan per 9 ganti nama ya. Per 9 ganti nama asalnya memakai indeks, tapi kayaknya agak kurang sih. Jadi saya coba buat ya pakai kode rumit ini. Terus ya ini intinya ngetranspose yang asalnya ini vertikal dirubah jadi horizontal gini. Final chapter 1 dan 2. Begitu. Terus nah ini si kode yang dari link tadi di atas itu. Ini untuk melakukan ekspornya. Ini pakai kelas blob ini. Terus exportable to CSV ini pakai separator titik koma. Jadi asalnya itu kan koma. Setiap dia nemu koma itu jadi sel baru gitu di Excel-nya. Asalnya kami rubah tiap nemu koma jadi spasi. Cuman udah nyari-nyari ke yang lain juga, akhirnya ngobrol juga sama Johan kemarin tuh. Kebetulan juga ternyata sama gitu si source-nya. Jadi dia nemu CSV push pakai separator ini titik koma. Udah gitu di push dari tiap TD ini di join begitu. Sama ini kalau ini untuk fitur ini aja sih, fitur search di sini gitu sih. Oh ya ini ya fitur search-nya gitu ya gitu. Mungkin segitu aja kok. Oke, terima kasih. Jadi ini caranya pakai database, tapi di transpose, jadi mirip dengan cara indeks, cuma ya sedikit berbeda. Untuk bootstrap-nya tadi dari CDN ya. Ya, CDN. Oke, sip. Ya, cukup. Ada yang mau bertanya untuk yang lain? Kalau tidak ada, saya nilai dulu dan kita masuk ke kelompok. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih kok. Jadi karena sudah kelompok kesekian, jadi beberapa hal itu sudah terlihat, jadi saya tidak terlalu banyak nanya untuk bisa dapetin nilainya. Moga-moga kalian juga senang, jadi cepat gitu ya. Kelompok berikutnya, kelompok M. Mama, silakan. Halo kok, bisa dengar mic saya? Bisa aja ngomong. Oke, untuk sekarang saya akan mempresentasikannya, tapi yang nge-share screen itu teman saya Jody. Karena sebelum mulai, ngomong-ngomong kayaknya kamu jarang masuk ya, Jonathan ya? Iya Pak, sorry Pak. Soalnya saya kayaknya sempat nyariin, kok tiba-tiba muncul. Ya saya senang kamu muncul di sini. Silakan. Oke Pak, untuk presentasinya itu akan dibawakan oleh saya, tapi share screen-nya oleh teman kita Jody, oleh teman saya Jody. Karena kredensialnya itu pilih akunnya IDE-nya Jody, jadi nggak bisa di-share gitu. Jadi sekarang saya presentnya. Oke, nggak apa-apa. Langsung tunjukin yang tampilan kita aja, Jod. Terus apakah sudah kelihatan? Oh, udah aman. Ini. Oke, ini untuk tampilan plugin kita, Export CSV. Kita menggunakan, untuk ekspornya kita menggunakan library Bootstrap Data Tables, karena menurut saya ini tuh paling gampang dan paling robust untuk masalah yang general seperti ini. Lalu coba aja langsung diekspor dulu. Oke. Kalau ini langsung pakai tombol atas. Oke. Ya, di Bootstrap Data Table ini kenapa kita pakai data table? Karena selain satu ini nge-support untuk banyak extension seperti CSV, XLS atau Excel atau PDF, dia juga robust untuk menggunakan fitur-fiturnya. Cuman di problem yang ini, kita hanya menggunakan fitur CSV karena kita yang kemarin tuh keburu-buru untuk mengerjakannya. Terus kita ada satu trouble lagi Pak, WooCommerce kita tiba-tiba tuh kena disable dan kita nggak bisa nge-install lagi.
Sehingga kita nggak bisa menggunakan plugin-plugin dari WooCommerce. Kita nggak bisa pakai WC Order, kita nggak bisa pakai kelas-kelas WooCommerce. Itu kita udah coba troubleshoot beberapa hari yang lalu, tapi tetap nggak ada jawaban. Kita nggak tahu kenapa. Oke, jadi karena itu untuk pengambilan backend-nya, database-nya kita menggunakan WPDB, kelas dari WordPress-nya sendiri. Langsung tunjukin aja. Yang ini dari WP ini. Nah, kendalanya dari menggunakan WPDB adalah karena kita kan menggunakan library WordPress, sehingga kita harus mempelajari struktur database WordPress yang ini ribet banget. Jadi kemarin tuh kita dapat masukan dari teman untuk nge-query-nya. Tunjukin aja Jet, langsung Jet. Oh, query-nya. Nah, kita dapat masukan dari teman untuk query, kita gunakan query yang ini. Nah, hasil yang didapatkan dari query ini itu sangatlah, kalau saya bilang itu atributnya itu tidak terbagi dengan baik, karena kita hanya mendapatkan 2 field, yaitu tuh keterangan dan nama mahasiswa yang mendaftar. Sehingga output yang kita dapatkan adalah seperti, coba buka Excel nih. Output yang kita dapatkan adalah seperti ini, hanya ada data guru dan nama peserta, sehingga kan nggak bisa kita cang-cang lagi karena kita menggunakan WPDB, lalu kita menggunakan indexingnya itu apa Jet? Aku lupa, indexingnya kita menggunakan yang billing punya. Billing address indexing. Jadi yang kita dapat tuh langsung berbentuk raw seperti ini. Oke, kita langsung aja ke pluginnya dulu. Itu pembahasan singkat tentang backend-nya. Kalau untuk pluginnya itu cukup simpel, langsung aja buka Jet yang itu. Plugin itu cukup simpel ya, kita cuma bikin plugin karena kita nggak menggunakan WooCommerce, karena WooCommerce juga error. Jadi kita tidak bisa ngecek app spread-nya karena kita udah pasti gagal lah, karena WooCommerce itu bahkan nggak bisa diinstal di tempat kita. Jadi kita bikin yang paling simpel, kita cuma manggil function bwl function.php di function itu. Oke, kita membuat hook di init. Kenapa di init? Karena menurut kita itu paling masuk akal aja. Begitu kita init, kita pengen nge-install Bootstrap dan Bootstrap data table-nya dan semua dependensinya. Oleh karena itu kita registerinnya di init, kita bikin satu function. Itu kita semua pakai callback. Kenapa? Karena kita sebenarnya karena kita nggak tahu cara masukin data ke sininya selain melewati FTP, Pak. Jadi kita kita pakai CDN aja biar gampang. Lalu untuk si Bootstrap data table-nya kita bikin file JavaScript sendiri di folder JS. Lalu kita trigger di WP register script. Nah, yang itu. Ya, buka aja Bootstrap table JS-nya. Nah, baru kita trigger di situ. Kalau yang kode ini juga kita lihat dari data table-nya langsung. Ya, dari dokumentasi data table-nya, Pak. Kita langsung lihat. Ya, kurang lebih begini karena kita ada kendala di WooCommerce, jadi kita harus bikin plugin yang terpisah dari WooCommerce sendiri. Ya, untuk add menunya kayak halaman pertama itu menambahin title header di HTML-nya, export CSV itu ngeluarin, tunjukin aja export CSV-nya itu. Export CSV itu yang di bagian sidebar-nya itu. Di bagian ini. Ya, ngeluarkan namanya. Dan ya my plugin page itu nama URL-nya atau root kita, tampilan nama manggil metode tampilan. Berapa dari kita itu aja. Oke, terima kasih. Jadi tadi kamu sebutkan ada masalah di WooCommerce-nya gimana? Nggak bisa di-enable? Iya, nggak bisa. Ya. Hilang. Pertama tuh hilang dari plugin kita. Di sini plugin. Terus waktu kita coba add new, dia tuh nggak bisa diinstal, Pak. Coba. Pasti kita install dari kemarin, dia bilang update file terus, Pak. Apa terus? Update file. Update file. Update fail. Update fail. Oh, oke. Jadi ini nanti berhenti terus update failed gitu. Iya, Pak. Iya. Gitu. Mbak, kita tunggu sebentar ya. Update. Terus sempat googling nggak kalau failed itu kira-kira bisa lihat lognya di mana ya? Kalau itu nggak, kita sempat googlingnya gimana cara nge-troubleshoot-nya. Jadi kemarin kita sempat kayak nge-deactivate semua plugin ya.
terus kita coba activate lagi, tetap masih update file juga. Kita sempat ngapus folder pluginnya biar semua pluginnya hilang, terus kita manually edit lagi, tapi untuk WooCommerce tetap nggak bisa juga. Oke. Kalau plugin yang lain bisa? Kalau plugin yang lain coba plugin yang kita install apa aja yang ada di Coba sini. Hello, nggak, maksudnya coba add yang lain Hello Dolly misalkan. Oh itu connection timeout, oke. Default connection timeout, restore. Ya cobalah ya, install now itu. Ya mungkin masalah koneksi antara si Azure dengan si WooCommerce-nya, cuma memang anehnya kenapa itu terjadi berulang-ulang gitu. Ya sudahlah, itu memang sulit. Mungkin ada cara lain sebenarnya upload zip, download zip-nya dulu terus diupload lagi. Gitu. Tapi ya sudah tidak keburu sepertinya. Yang ini juga bisa Pak, update file juga. Kenapa? Yang Hello Dolly juga nggak bisa di itu Pak, nggak bisa di. Mungkin ada saat kamu apes pada saat membuat si virtual machines-nya, karena kan ini sebenarnya berjalannya di atas virtual machine, mungkin dulu ada salah konfigurasi atau gimana, jadi gagal. Ya sudah, tapi bagus kamu bisa mencari jalan lain, yaitu menggunakan database. Jadi alasan bahwa WooCommerce-nya invalid juga tidak bisa dipakai itu juga valid karena memang adanya demikian. Support ya saya. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan kelompok terakhir bersiap-siap, kelompok L. Makasih kok. Ya, makasih. Makasih Pak Ko. Oke. Selamat pagi kok. Ya, selamat pagi. Silakan Kelvin. Sebentar ya. Oke. Selamat pagi Kompas kalian teman-teman. Sekarang saya dari kelompok L akan menjelaskan tentang bagaimana plugin kami yang sudah kami buat. Yang pertama itu si lokasi pluginnya waktu kemarin saya sempat coba-coba juga untuk yang ditaruh di tab WooCommerce itu, cuman nggak tahu kenapa saya juga nggak ngerti. Jadi daripada cuman saya copy paste terus saya nggak ngerti, ya udah saya pakai yang cara biasa dulu aja. Cara yang dikasih tahu sama teman magang saya itu ya ada ditaruh di bawah di bagian export CSV XLS, dimana kalau misalnya ditekan dia tampilannya masih berupa data kasar, dan ini juga kita pakai library dari data tables karena kemarin saya sempat coba untuk tidak memakai data tables, saya pakai yang biasa dulu. Untuk si kode yang ini itu tidak saya upload ke tugas ke tugas UAS-nya karena ya memang tidak digunakan juga. Ini kemarin cuma nyoba-nyoba. Kemarin tuh saya ingin mencoba untuk buat yang WP users itu. Pokoknya dia nge-print semua usernya, tapi entah kenapa kode ini nggak jalan, saya juga nggak ngerti kenapa. Terus saya juga sempat cobain pakai yang PHP output, cuman seingetan saya itu keluarnya semua konsol dari WP-nya kayaknya, dia tulisannya HTML kayak gimana, jadi akhirnya saya nyerah pakai kedua cara ini. Terus setelah nanya-nanya ke teman magang, akhirnya dikasih tahu tentang yang library yang CDN itu, yang data tables. Nah,
setelah saya coba pakai itu bisa keluar, di mana keluarnya itu langsung seperti ini. Cuman si data tabelnya itu saya ambilnya dari database, sehingga hasilnya ya seperti demikian. Nah, untuk ini juga si datanya dia sifatnya nyatu semua, karena waktu kemarin tuh saya sempat nyari-nyari, sempat nge-scroll, terus nemu yang billing address atau apa gitu, itu isinya langsung semua satu baris ini. Awalnya juga saya ngeliatnya kayak, kok semuanya nyatu, kayak gak enak banget untuk dilihat, kayak untuk nyari nomor telepon aja itu harus nyari pakai Ctrl F kayaknya. Ya udah, akhirnya saya cobain untuk bikin si tabel itu supaya kepisah gimana caranya. Akhirnya saya kepikiran, ya udahlah, mungkin bisa dipakai, mungkin juga enggak. Akhirnya saya coba pakai yang query lamanya. Ini query-nya bisa dibilang cukup sadis. Saya juga nggak ngerti waktu itu kenapa kepikiran buat bikin kayak gini. Itu bisa kepisah semuanya, cuman sekalinya selesai join semuanya ini, saya sekalinya nekan F5 di halamannya itu nunggu sekitar 15 detik lebih. Jadi ya udahlah, nggak usah dipakai, daripada harus ngorbanin waktu lama juga untuk join-joinan sebanyak ini. Jadi saya langsung aja pakai query yang ini. Query yang baru itu cuman ngeload si order ID, meta value, sama si yang data si data ini ya. Ini yang nama pesertanya. Nah, kemarin juga salah satu pemikiran saya supaya pakai yang query yang panjang yang banyak join-nya itu dikarenakan ada beberapa user yang nulis misalnya alamat sekolahnya itu Unpar, dan ada beberapa juga yang nulisnya Universitas Katolik Parahyangan. Saya lupa itu di page berapa. Oh, ini nih. Universitas Katolik Parahyangan. Nah, saya juga kepikiran kayak, oh, kalau mau dipisah, ya udah mau dipisah pakai indeks, cuman takutnya kalau pakai indeks itu nanti jadi nggak bisa dipakai untuk semuanya, alias cuma buat kasus ini doang dia bisa, tapi untuk yang lainnya nggak bisa. Jadi ya udah, ide yang itu nggak saya pakai lagi, jadi dibiarin semuanya nyatu. Nah, sama kemarin juga saya sempat nyoba nyari-nyari kenapa saya harus NQC script jQuery di atas untuk yang WP, dan di bagian bawah itu ada yang ini yang punya code jQuery dari script. Itu tuh katanya mungkin gara-gara dari yang WP itu dia versinya masih versi yang lumayan agak lama, dia 1.12 berapa, sedangkan untuk yang dibutuhin sama si data tables itu dia butuh yang 331, seingetan saya itu gara-gara itu. Jadi kalau misalnya salah satu saya delete, maupun yang mau yang di bawah atau mau yang di atas ini, dia nggak jalan si data tables-nya. Nah, kemarin juga saya sempat baca-baca untuk yang fungsionalnya itu semua yang di atas, yang saya kira itu bakal kepake di programnya. Cuman saya juga nggak tahu kenapa ketika saya hapus sisa yang di bawah, yang memang saya tidak pakai, itu si script-nya langsung error semua, alias si datanya langsung nggak keluar. Jadi dikarenakan kalau misalnya delete dia error, jadi saya biarin di sini, cuman saya tandain aja. Itu cuma 15 tambahan, belum bisa di-delete karena nanti error. Nah, untuk si load datanya itu simple, cuman dari kita buat tabel baru, di mana tabel baru dari data guru dan nama peserta, dan kita cuma load hasil dari si query-nya. Di mana query-nya cuma dapetin si data dari gurunya, cuma dapat ini, dan dapat nama anaknya 2 biji. Dan untuk si pengambilan button untuk downloadnya itu kita ambil dari si data tables-nya juga, itu ada di bagian bawah di script ini, dimana dia cuma bisa upload-nya ke bagian Excel, dimana kalau misalnya kita download dia langsung keluar ke Excel. Sebentar. Nah, ini adalah hasil dari keluaran dari Excel-nya. Semuanya masih sama seperti yang ada di tabel ini. Paling untuk presentasi dari kelompok kita gitu aja sih kok. Oke. Terima kasih. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Oke. Ya, hasilnya bagus.
Cuma dan saya hargai jujur ya. Jadi sudah coba-coba, ternyata apa namanya, ada banyak kendala dan kamu memilih daripada tidak belajar, mendingan lebih baik apa adanya aja. Yang penting yang masuk itu yang kamu pahami gitu ya. Nah, sekarang mungkin boleh di stop share screen dulu dan perhatikan video saya. Jadi saya mau jelaskan tentang join tadi. Nah, itu kamu tadi sempat bilang bahwa kalau di join itu ternyata hasilnya keluar tapi sampai makan waktu 15 detik gitu ya. Nah, ini mungkin saya mau jelaskan sedikit apa yang terjadi pada saat join sehingga kamu bisa menentukan di masa depan kira-kira mau pakai join atau bagaimana gitu ya. Jadi salah satu yang mungkin dogma yang kalian terima bahwa kalau proses bisa dilakukan di database langsung itu akan lebih cepat gitu ya, lebih performance-nya lebih bagus gitu. Tapi tidak selalu demikian gitu ya. Memang benar untuk beberapa kasus daripada kamu select berkali-kali, kalau selectnya sekali aja itu langsung dapat semua akan lebih optimize karena koneksi ke database hanya bisa dilakukan sekali. Gitu. Cuma hati-hati dalam melakukan join ya di SQL gitu ya. Jadi saya gambarkan sedikit operasi join ya. Misalkan kita melakukan select. Oke, nah ini video saya ngomong-ngomong udah hampir wafat, jadi kalau di tengah jalan nanti terus tiba-tiba mati, harap maklum ya. Ngomong-ngomong ini pada bisa lihat nggak tulisan select-nya? Dan terbalik. Bisa, Pak. Ya, terbalik ya. Oke, bagus. Jadi pada saat melakukan select, ya, misalkan kita punya dari table kita punya 3 row gitu ya. Jadi saya gambarkan nanti 3, 1, 2, 3, ya. Berarti kamu dapat 3 row ya, atau 3 row dan kita butuh, dan si SQL itu butuh 3 tempat di memori gitu ya. Nah, terus kamu mulai lakukan join. Join terus ada apa sih? On ya? On atau where sih? On kok. On ya? On something gitu ya. Kalau melakukan itu, misalnya ke tabel dalam kasus Kelvin tadi kan tabel yang sama ya. Tabel yang sama itu berarti kita anggap jumlah row-nya sama berarti ya. Nah, itu yang terjadi sebenarnya di memori, dia melakukan pemasangan satu persatu. Jadi row 1 dipasangkan dengan row 1, row 1 dipasangkan dengan row 2, row 2 dipasangkan row 1 dipasangkan dengan row 2, 3 row 1 dipasangkan dengan row 1, 2 dan 3, row 2 dipasangkan dengan row 1, 2 dan 3 dan seterusnya sehingga tabelnya menjadi 2 dimensi seperti ini. Ya, jadi yang tadinya 3 row menjadi 9 row. 9 entry lah ya. Jadi 3 kali 3. Lalu Anda ada join lagi. Join on gitu, ya. Jadi gimana? Kamu sudah punya 9 dikali 3 lagi. Gitu, ya. Jadi ini 3 dimensi. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Jadi kalau biar lebih kelihatan 3 dimensinya, saya garis.
Gambar saya kurang bagus, tapi paling tidak kalian dapat ini ya. Nah, tiga dimensi seperti ini ya. Gitu ya. Nah, kalau kamu punya 5 join berarti dikali 3 lagi. Ya. Calvin tadi berapa ini? Berapa join ingat nggak? Sekitar 7 kok. Iya, berarti 3/7 gitu ya. Jadi eksponensial. Nah, itu kembali lagi ke ilmu soal algoritma ya. Jadi yang dipelajari di ASD itu jangan dilupakan gitu, karena bermanfaat juga untuk menghitung yang seperti ini gitu ya. Ini eksponensial. Ya, lalu solusinya gimana gitu ya. Jadi pada akhirnya nanti Anda harus memilih mau pakai SQL atau di scriptingnya, di PHP-nya misalkan gitu ya. Jadi plus minusnya kalau semuanya dilakukan SQL, keuntungannya adalah round trip untuk networknya cuma sekali gitu ya, sekali bisa diminimalisir lah. Jadi biar SQL hitung dulu, udah dapat kesimpulannya, lalu baru dikembalikan. Itu keuntungannya. Tapi kelemahan dari SQL adalah dia tidak punya banyak logic gitu ya. Logiknya terbatas, paling sekedar if, sekedar join, where, on, dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalkan di PHP ya, atau di bahasa scripting yang lain, itu logiknya bisa lebih advance gitu ya, algoritmnya. Jadi walaupun kita berkali-kali, tapi kita bisa atur sehingga bisa mereduksi si kompleksitasnya ini, jangan n/7, tetapi kita bisa optimize gitu. Misalkan caranya seperti yang sudah kita lihat di presentasi kelompok-kelompok sebelumnya gitu ya. Misalkan ya jadi kita bisa ubah misalkan n/7 jadi 7n misalkan gitu. Jadi loopnya n kali tapi diulang 7 kali. Nah, itu kan lebih optimize gitu. Ya, jadi ada plus minusnya. Ini bagus ya, bukan berarti yang kelompok lain akan luput dari kesalahan seperti ini di masa depan, tapi ini contoh yang bagus karena contohnya sederhana gitu. Kalau kalian nanti ketemu project mungkin tidak terlalu trivial bahwa masalahnya akan seperti ini gitu ya, join on, tapi kalau Anda sudah mulai melakukan join, itu perlu diperhatikan, join itu operasinya cukup mahal gitu. Bahkan jika Anda melakukannya left join, right join, itu bisa mengoptimize sedikit, tapi tetap aja dia eksponensial. Gitu. Oke, kira-kira jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jelas dulu. Oke, kalau di catatan saya semua kelompok sudah dinilai, apakah ada yang merasa belum dinilai? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya stop recordingnya dan saya lanjutkan dengan presentasi dan pengumuman. Bukan presentasi, sorry, presensi ya, hadiran. Catatan hadiran.